Kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu peristiwa penting dalam iman Kristen. Peristiwa ini meneguhkan bahwa Yesus bukan hanya mati dan bangkit, tetapi juga dimuliakan dan kembali ke tempat asalnya di sisi Allah Bapa. Alkitab mencatat secara jelas mengenai peristiwa kenaikan ini, terutama dalam kitab Markus 16:19, Lukas 24:50-53, dan Kisah Para Rasul 19:11. Dasar Alkitab tentang kenaikan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 19:11, diceritakan bahwa setelah berbicara kepada murid-muridnya, Yesus diangkat ke surga dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dua malaikat kemudian meneguhkan para murid dengan berkata bahwa Yesus yang terangkat itu suatu hari akan datang kembali dengan cara yang sama. Peristiwa ini juga diteguhkan dalam Lukas 24:50-51, di mana Yesus memberkati murid-muridnya di Betania, lalu terangkat ke surga. Injil Markus 16:19 menyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, suatu tanda kemenangan dan otoritas ilahi. Makna teologis kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus bukanlah sekadar sebuah perpisahan, melainkan sebuah deklarasi bahwa karya penebusannya telah sempurna. Ada beberapa makna penting dari peristiwa ini. Yesus dimuliakan sebagai Raja dan Imam Besar. Duduk di sebelah kanan Allah berarti Yesus memiliki otoritas penuh dan menjadi pengantara bagi manusia. Roma 8:34, Ibrani 7:25. Menggenapi nubuat. Dalam perjanjian lama, Mazmur 111 telah menubuatkan bahwa Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pengharapan bagi orang percaya. Kenaikan Yesus memberi janji bahwa ia akan datang kembali. Yohanes 14:3. Ini menjadi dasar pengharapan eskatologis umat Kristen. Implikasi kenaikan Yesus bagi orang percaya. Peristiwa kenaikan Yesus memiliki dampak yang besar bagi kehidupan iman Kristen hingga hari ini. Janji akan kehadiran Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes 14:7, Kisah Para Rasul 1:8. Roh Kudus memberi kuasa kepada gereja untuk menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Panggilan untuk bersaksi. Kenaikan Yesus bukanlah akhir dari pelayanannya, melainkan awal dari misi gereja. Murid-murid diutus untuk memberitakan Injil ke segala bangsa. Keyakinan akan doa dan pengantaraan Kristus. Karena Yesus berada di hadapan Allah, ia menjadi pengantara yang setia bagi kita. 1 Yohanes 2:1. Pengharapan akan kedatangannya kembali. Malaikat menegaskan kepada para murid bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika ia naik. Hal ini menjadi penghiburan dan dorongan untuk hidup kudus. Sikap orang percaya menghadapi kenaikan Yesus. Sebagai umat Kristen, sikap kita terhadap kenaikan Yesus seharusnya penuh dengan syukur karena Yesus telah menyelesaikan karya penebusan dan membuka jalan ke surga. Ketaatan dengan melaksanakan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pengharapan dengan menantikan kedatangannya, kembali dan hidup dalam kekudusan. Kesimpulan, kenaikan Yesus ke surga menurut Alkitab adalah peristiwa yang meneguhkan iman Kristen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, menang atas maut, dan dimuliakan di sisi Allah Bapa. Peristiwa ini memberikan makna yang dalam. Kristus menjadi pengantara kita, mengutus Roh Kudus, dan memberikan pengharapan bahwa ia akan datang kembali. Dengan demikian, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta setia dalam tugas pelayanan sampai kedatangannya yang kedua kali.